Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Yang kamu butuhkan bukan jalan baru, tapi keberanian berjalan. Ada kata bijak yang mengatakan keberanian menciptakan jalan. Jadi hari ini kita jalan dan terus berani menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Perintah Kaisar Naga bab 6306-6307. Dev dan Jiang Suelan tiba kembali di negeri rembulan saat malam sudah sangat larut. Sinar rembulan menyelinap di antara celah-celah kabut hitam, mewarnai reruntuhan kota kuno dengan nuansa abu-abu keperakan. Di gerbang kota, Yun Kuan dan Yun Si masih setia berdiri menanti. Yun Si mengenakan jubah tebal untuk menutupi tubuhnya. Wajahnya masih tampak pucat, namun binar matanya begitu terang. Saat sosok Dev tertangkap oleh pandangannya, seluruh ketegangan di tubuhnya seolah luruh seketika. "Kau sudah kembali," ucapnya lirih. Suaranya halus, namun Dev bisa menangkap gurat kecemasan yang mendalam di sana. "Ya, aku kembali," Dev mengangguk pelan. Yun Kuan segera menghampiri dan memperhatikan Dev dari atas ke bawah. Setelah memastikan pemuda itu tidak terluka sedikitpun, ia baru bisa bernapas lega. Ia tampak ragu, banyak hal yang ingin ia tanyakan mengenai situasi di lubang api surgawi, namun ia seolah tak kuasa mengucapkannya. Bagaimana keadaan di sana? Apakah terjadi bentrokan antar pihak? Apakah klan dewa mempersulitnya? Memahami kegelisahan sang pemimpin, Dev tersenyum tipis. "Mari kita bicarakan di dalam." Ruang pertemuan kota itu kini terang benderang. Yu Ying telah memasang bongkahan batu bercahaya di sepanjang dinding batu, membuat suasana di dalam ruangan terasa seperti siang hari. Yun Kuan duduk di kursi utama dengan Yun Si di sampingnya, sementara Dev dan Jiang Suelan duduk berhadapan dengan mereka. Yu Ying berdiri dengan tenang di sudut ruangan, memasang telinga baik-baik. Dev menceritakan seluruh kejadian di lubang api surgawi tanpa ada yang terlewat. Saat mendengar bahwa lebih dari 30 kelompok dan ribuan pendekar berkumpul di sana, wajah Yun Kuan berubah tegang. Saat mendengar betapa banyaknya korban jiwa akibat perebutan kristal itu, dahinya berkerut dalam. Dan saat mendengar bagaimana tetua Jin Huan dari klan dewa mengusir semua orang dengan angkuh, kepalan tangan Yun Kuan bergerak menahan amarah. Hingga akhirnya, ia mendengar tentang tindakan Dev. Tentang satu tinju yang melukai Jin Huan, satu tepukan yang menghempaskan sang asisten, dan satu kalimat yang membuat seluruh ksatria klan dewa lari kocar-kacir. Tentang bagaimana Dev, di hadapan ribuan pendekar, mengumumkan bahwa pegunungan arwah adalah wilayah perlindungan klan hantu dan tak boleh ada yang berani mengusik. Mulut Yun Kuan ternganga, tak sanggup berkata-kata. "Kau, apa katamu?" Suaranya bergetar hebat. "Kau memukul tetua lembaga penghakiman di depan semua orang." Dev mengangguk pelan. "Dan kau menyatakan pegunungan arwah sebagai wilayah klan hantu di hadapan mereka semua." Dev kembali mengangguk, bahkan memaksa mereka berjanji untuk tidak membuat masalah di sini. Sekali lagi, Dev mengangguk. Air mata Yun Kuan seketika tumpah. Bukan karena sedih, melainkan karena ia telah menantikan hari ini terlalu lama. Sudah berapa tahun lamanya? Klan hantu diburu, dibantai, dan diusir oleh klan dewa hingga harus bersembunyi seperti tikus di dalam kegelapan. Mereka tidak berani bersuara, tidak berani menunjukkan diri, bahkan tidak berani membiarkan dunia tahu bahwa mereka masih ada. Anak-anak mereka lahir dalam ketakutan, dan orang-orang tua mereka wafat dalam pelarian. Mereka pikir hidup mereka akan terus seperti itu hingga kaum mereka punah. Namun sekarang, seorang asing, seorang manusia, berdiri tegak membela mereka di hadapan ribuan pendekar. Mulai hari ini, siapapun dilarang melakukan pencarian, penggalian, atau gangguan apapun di pegunungan ini. Jika tidak, nasib kalian akan berakhir seperti Jin Huan. Kalimat itu adalah sesuatu yang telah dinanti Yun Kuan selama ribuan tahun. "Tuan Chen," ia berdiri dan membungkuk dengan sangat dalam, suaranya paruh hingga hampir tak terdengar. "Terima kasih yang sebesar-besarnya. Seluruh rakyat negeri rembulan tidak akan pernah melupakan budi baik Anda selamanya." Dev segera memapahnya. "Pemimpin, jangan seperti ini. Sudah kukatakan, selama aku di sini, tidak akan ada yang bisa menyakiti kalian." Yun Kuan menyeka air matanya dan duduk kembali. Emosinya mulai stabil, meski matanya masih berkaca-kaca. "Benar, Tuan Chen," ia teringat sesuatu. "Anda bilang berbagai pihak sedang berusaha merangkul Anda." Dev mengangguk. Aliansi pendekar, klan Serigala Langit, Aula Bayangan, dan puluhan kelompok kecil lainnya telah menyerahkan tanda pengenal mereka. Mata Yun Kuan seketika berbinar. "Tuan Chen, aku punya sebuah pemikiran." Suaranya mengandung kegembiraan yang sulit dibendung. "Karena mereka semua ingin mendekati Anda, mungkinkah Anda menggunakan kesempatan ini untuk meminta kembali inti reinkarnasi dan api penarik sukma?" Dev tertegun. "Meminta mereka kembali?" "Ya." Yun Kuan berdiri dan berjalan menuju peta alam ke-15 yang tergantung di dinding. Ia menunjuk lokasi aula bayangan milik kaum iblis dan klan Serigala Langit milik kaum siluman.
Inti reinkarnasi berada di tangan kaum iblis, sementara api penarik sukma berada di tangan kaum siluman. Kedua pusaka ini adalah kunci untuk membuka jalan reinkarnasi. Jika kita bisa mendapatkannya, dan kemudian mencari cara untuk mengambil pelita kegelapan dari klan dewa, kita bisa pergi ke lembaga reinkarnasi untuk menyelamatkan sukma-sukma klan hantu yang terperangkap. Suaranya semakin bersemangat, jemarinya bergetar saat menunjuk peta. Ada puluhan ribu sukma pendekar kami, jika kita bisa menyelamatkan mereka, klan hantu akan memiliki harapan yang nyata. Bukan sekadar harapan untuk bertahan hidup di kegelapan, tapi harapan untuk hidup dengan martabat yang tegak. Dev terdiam sejenak menatap kedua titik di peta tersebut. Baiklah, aku akan pergi memintanya. Dev mengangguk setuju. Mata Yun Kuan kembali memerah karena haru. Tuan Chen, Anda harus sangat waspada. Kaum iblis dan kaum siluman bukanlah pihak yang mudah dihadapi. Mereka bersikap manis sekarang karena melihat kekuatan Anda. Namun jika Anda meminta pusaka-pusaka suci mereka, aku tahu, potong Dev. Aku bisa mengukurnya sendiri. Ia berdiri dan menatap Jiang Suelan. Besok pagi, kita berangkat. Jiang Suelan mengangguk setuju. Yunxi sempat membuka mulutnya, ingin berkata bahwa ia ingin ikut, namun ia mengurungkan niatnya. Ia sadar luka-lukanya belum pulih dan ia hanya akan menjadi beban. Berhati-hatilah, akhirnya hanya kalimat itu yang ia ucapkan. Dev tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan ruang pertemuan diikuti oleh Jiang Suelan. Sinar rembulan menyinari jalanan kota kuno, memanjangkan bayangan mereka berdua. Kemana tujuan pertama kita? Tanya Jiang Suelan. Aula bayangan kaum iblis, jawab Dev. Inti reinkarnasi ada di tangan pemimpin mereka. Si tua itu lebih licik daripada kaum siluman. Kita selesaikan yang paling sulit terlebih dahulu. Jiang Suelan mengangguk. Aku ikut denganmu. Dev meliriknya. Tentu saja kau harus ikut. Bukankah kau juga perlu mencari orang-orang dengan garis keturunan Dewa Es? Sudut bibir Jiang Suelan terangkat sedikit, namun ia tidak menyahut. Mereka berjalan bersisian di bawah cahaya bulan menuju Istana Batu. Di belakang mereka, lampu di ruang pertemuan perlahan padam. Kota kuno itu membisu dalam kegelapan malam, bagaikan raksasa yang sedang terlelap. Di dalam Istana Batu yang sunyi, Dev tidak tidur. Ia duduk bersila di atas ranjang, membiarkan kekuatan kekacauan ungu mengalir perlahan di sekujur tubuhnya, membuat ruangan itu tampak seperti dalam mimpi. Sejak menyerap saripati api di lubang api surgawi, kekuatannya telah mencapai puncak tahap ke-8, hanya selangkah lagi menuju tahap ke-9. Namun ia tahu, langkah terakhir ini tidak bisa dicapai hanya dengan menyerap kekuatan luar, ia butuh pemahaman mendalam dan pengendalian sempurna atas kekuatannya sendiri. Ia memejamkan mata, memusatkan kesadarannya ke dalam tubuh. Di pusat energinya, kekuatan kekacauan berputar seperti pusaran ungu yang tenang. Di tengah pusaran itu, segumpal api hasil perpaduan emas dan ungu menyala dengan damai. Itulah api kekacauan, sebuah kekuatan baru yang menyatukan saripati api surgawi, benih api murni, dan kekuatan kekacauan miliknya. Suhu panas dari api tersebut cukup untuk melelehkan pelindung energi pendekar tingkat tinggi sekalipun, namun di dalam pusat energi Dev, api itu bersemayam dengan tenang bagaikan seekor burung feniks yang sedang terlelap. Dev menarik kembali kesadarannya dan beralih fokus pada urat nadinya. Kekuatan kekacauan mengalir di sana bagaikan sungai-sungai ungu, dimanapun ia mengalir, retakan halus pada dinding urat nadinya pulih seketika. Tubuhnya menjadi semakin tangguh berkat nutrisi dari kekuatan tersebut, hingga kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk mencabik musuh tingkat tinggi dengan tangan kosong. Kemudian, perhatiannya tertuju pada pedang pembunuh naga yang tergeletak di sampingnya. Sarung pedangnya tampak kuno, dan pada bilahnya terdapat beberapa retakan kecil sisa badai ruang angkasa. Dev menggenggam gagangnya, menyalurkan setitik kekuatan kekacauan ke dalam pedang tersebut. Cahaya ungu mengalir masuk dan berhenti pada bagian yang retak. Di bawah pengaruh kekuatan tersebut, retakan itu mulai menutup perlahan. Sangat lambat hingga hampir tak kasat mata, namun benar-benar sedang memulih. Dev tergerak, selama bertahun-tahun pedang ini menemaninya bertarung dari dunia fana hingga ke alam ini, ia selalu mengira bekas luka pada pedang itu permanen. Ternyata, kekuatan kekacauan sanggup memperbaikinya. Ia menambah aliran kekuatannya. Cahaya ungu menyelimuti seluruh pedang, dan retakan-retakan itu menghilang dengan kecepatan yang bisa dilihat mata. Dalam waktu singkat, retakan kecil telah sirna, sementara yang besar mulai menyusut. Bilah pedang itu mengeluarkan dengungan rendah seolah merespons kekuatan tuannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas dan sosok roh pedang, Zhongli, muncul dari dalam senjata tersebut. Tuan, panggilnya dengan wajah penuh kegembiraan. Melihat sosok Zhongli yang anggun, Dev pun merasa sangat senang. Zhongli, bagaimana keadaan tubuhmu? Meski belum pulih sepenuhnya, aku sudah bisa melayani Tuan, jawab Zhongli dengan wajah yang memerah. Dev sangat memahami maksudnya. Ia segera menarik Zhongli dan mendekapnya. Sudah lama Zhongli tidak merasakan kehangatan seperti ini.
Namun, karena Dev terlalu bersemangat sementara tubuh Zhongli masih dalam pemulihan, wajah roh pedang itu tampak sedikit letih saat mereka selesai. Dev membelai wajahnya dengan lembut. Jangan mudah meninggalkan pedang itu dulu. Setelah urusan ini selesai, aku akan membantumu memulihkan luka-lukamu hingga sembuh total sebelum kau melayaniku lagi. Zhongli mengangguk. Aku hanya tidak tega melihat Tuan kesepian. Aku tahu Tuan tidak bisa tanpa wanita di sisi Anda, jika tidak, Tuan bisa kehilangan kendali. Wajah Dev memerah mendengarnya. Tidak separah itu, hanya beberapa hari tidak melakukannya tidak akan membuatku gila. Zhongli tersenyum dan kembali masuk ke dalam pedang. Dev melanjutkan latihan pernapasannya hingga fajar menyingsing. Di istana batu sebelah, Jiang Suelan sebenarnya tidak tidur. Ia bersandar di jendela, merasakan gelombang kekuatan kekacauan yang pekat dari kamar Dev, sambil memikirkan suara-suara aneh yang ia dengar semalam, suara yang membakar semangat dan memikat sukma. Keesokan paginya, Dev dan Jiang Suelan tiba di ruang pertemuan. Yun Kuan telah menyiapkan peta dan berbagai ramuan obat, sementara Yun Si juga sudah menunggu di sana meski langkahnya masih harus bertumpu pada dinding. Tuan Chen, ada 2 jalan menuju jurang bayangan, ujar Yun Kuan sambil membentangkan peta. Jalan pertama adalah jalan pintas melewati hutan kabut pengikis tulang. Hutan itu dipenuhi energi kegelapan yang bisa merusak sukma, pendekar biasa akan mati di sana. Namun jalan ini memangkas waktu hingga separuh, hanya butuh 2 hari. Ia menunjuk garis lainnya. Jalan kedua memutar melalui kota batu hitam. Tempat itu aman namun butuh waktu 4 hari. Lewat hutan kabut saja, putus Dev tanpa ragu. Wajah Yun Kuan berubah cemas. Tapi energi kegelapan di sana. Aku tahu, potong Dev. Kekuatan kekacauanku sanggup menekan segala jenis energi gelap. Ini kesempatan bagus untuk melatih kemampuanku. Yun Si menghampiri dan menyerahkan sebuah bungkusan. Ini bekal dan beberapa obat untuk di perjalanan. Dev menerima bungkusan itu dan menatap matanya. Pulihkan lukamu baik-baik, tunggu aku kembali. Dev dan Jiang Suelan kemudian melesat pergi bagaikan 2 berkas cahaya. Di tengah perjalanan, Jiang Suelan terus menatap Dev dengan pandangan yang aneh. Mengapa kau menatapku seperti itu? Tanya Dev heran. Kulihat kau tampak seperti pria terhormat, tak kusangka kau adalah seekor binatang, umpat Jiang Suelan tiba-tiba. Dev tertegun. Jelaskan, apa maksudmu? Yun Si sedang terluka parah, tapi semalam kau malah menyiksanya habis-habisan. Pantas saja wajahnya tampak lebih buruk pagi ini, ujar Jiang Suelan yang mengira Dev menghabiskan malam bersama Yun Si. Dev terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa lebar. Kau menguping kamarku semalam. Siapa yang menguping? Kamar kita bersebelahan dan kalian bersuara sangat keras. Aku tidak punya pilihan selain mendengar, sahut Jiang Suelan sambil memutar bola matanya. Kau salah paham. Aku sama sekali tidak bersama Yun Si, kami berdua suci. Semalam itu sebenarnya, Dev menjelaskan tentang roh pedangnya, Zhongli. Ia melanjutkan dengan nada pasrah, karena kecepatan latihanku terlalu tinggi, api gairah di dalam tubuhku sering meluap. Jika tidak dilepaskan, aku bisa kehilangan kendali kewarasan. Zhongli memaksa menemaniku karena tidak tega melihatku tersiksa. Mendengar itu, Jiang Suelan merasa tidak enak karena telah salah sangka. Maafkan aku tidak tahu keadaan tubuhmu seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting salah pahamnya sudah lurus. Meski aku butuh wanita, aku tidak akan pernah memaksa siapapun. Aku membantu Yun Si bukan karena ingin menidurinya, ujar Dev. Tentu saja, aku membantumu juga bukan karena hal itu. Aku melakukan ini murni karena aku memiliki hati yang hangat, pungkas Dev.